ia juga mengaku masih ada 6 jasad bayi lagi di garasi rumah tersebut. Bisa sampai hamil 8 kali, nggak diketahui, nggak ada yang tahu, nggak ada yang curiga. Menurut keterangan dari Dominic, ketika ia sudah mulai merasa mulas atau mungkin udah waktunya melahirkan kayak gitu, kalau dia udah merasa seperti itu, dia akan pergi ke kamar mandi lalu melahirkan bayi-bayinya ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan selamat datang di channel Lisa DM. Seperti biasa ya, aku bakal bahas kasus kriminal kali ini. Dan kasus kali ini tuh gila banget. Kenapa? Ya nanti kalian dengerin sendiri. Kalian pasti bakal kayak, kok bisa? Kok bisa sampai kayak gitu? Nah, seperti biasa ya, sebelum masuk ke kasusnya, aku mau terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel aku. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan subscribe di bawah biar kalian nggak ketinggalan info-info ataupun update terbaru dari aku. So, langsung aja ya kita kemana? Ya, ke TKP. Tarik ke pembahasannya. Let's go! Kasus ini mulai terbongkar pada Juli 2010 lalu. Jadi pada saat itu ada seorang warga yang baru saja pindah ke sebuah rumah di desa Ville-Autre di Perancis bagian utara. Nah, ini aku nggak tahu ya pengucapannya, pelafalannya bener nggak, nanti aku tulis aja nama desanya di sini. Nah, pada saat itu warga tersebut ini lagi membereskan kebunnya. Jadi kayak lagi berkebun kayak gitu. Nah, pada saat ia membereskan kebunnya inilah ia menemukan 2 jasad bayi yang terbungkus dengan kain plastik. Ia lalu melaporkan kepada kepolisian setempat. Polisi yang mengetahui hal tersebut akhirnya menanyai pemilik rumah lama yaitu keluarga Cotres. Nah, pergilah itu polisi ke rumah baru keluarga Cotres. Sinilah ia menjelaskan tentang penemuan tersebut dan di sini kalian tahu ibu atau istri dari keluarga tersebut yaitu Dominic Cotres membuat sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan. Jadi di sini Dominic ini mengakui bahwa jasad-jasad tersebut adalah kedua bayi yang ia lahirkan. Ia juga mengaku masih ada 6 jasad bayi lagi di garasi rumah tersebut. Menurut keterangan dari Dominic, bayi-bayi tersebut lahir dalam jangka waktu 17 tahun. Jadi dari tahun 1989 sampai tahun 2006 atau 2007-an kayak gitu. Jadi Dominic ini juga nggak terlalu inget, pokoknya antara tahun 2006 atau tahun 2007. Nah, mendengar pengakuan dari Dominic ini, langsunglah polisi ini melakukan pencarian. Dan ternyata betul, friend, ditemukan 6 jasad bayi lagi di sebuah tangki yang ada di garasi rumah tersebut. Nah, Dominic sendiri adalah seorang mantan pekerja medis yang memiliki suami seorang dokter dan juga memiliki 2 orang putri. Ia lahir dari keluarga petani dan dibesarkan di Ville-Autre atau emang di lokasi ditemukannya jasad tadi di lokasi rumahnya tersebut. Ia menetap di sana hingga ia berumur 45 tahun. Nah, kedua orang tua dari Dominic sendiri ini sudah meninggal dan Dominic ini memiliki sebagian besar tanah subur di desa tersebut. Ketika ditanyai lebih lanjut, Dominic ini mengatakan bahwa ia terpaksa menghilangkan nyawa bayi-bayi tersebut karena bayi tersebut adalah hasil hubungannya dengan ayahnya. Awalnya. Kenapa aku bilang awalnya? Karena nanti di belakang itu ada plot twist. So, kalian harus nonton video ini sampai selesai. Mungkin sampai sini kalian mikir, kok bisa sampai hamil 8 kali, nggak diketahui, nggak ada yang tahu, nggak ada yang curiga, nggak ada yang berpikir kalau dia hamil kayak gitu. Padahal kalau misalnya orang hamil kan perutnya mendung ya, kelihatan gitu loh kalau misalnya hamil. Kok bisa sampai 8 kali hamil, 8 kali melahirkan, nggak ada yang curiga kalau dia hamil kayak gitu, kok bisa? Jadi ya menurut keterangan dari Dominic ini, memang pada saat itu, pada saat ia hamil ini tuh beratnya 150 kilo. Jadi orang-orang nih nggak pada curiga kalau dia hamil ya. Orang-orang mikirnya ya emang dia cuman gemuk aja kayak gitu. Tapi ternyata pada saat itu tuh dia hamil. Jadi karena dia terlalu gemuk, akhirnya orang-orang nggak berpikiran bahwa dia itu hamil. Ini aku nggak body shaming ya. Ini emang keterangan dari Dominicnya, bukan aku yang bilang, oke? Menurut keterangan dari Dominic, ketika ia sudah mulai merasa mulas atau mungkin udah waktunya melahirkan kayak gitu, kalau dia udah merasa seperti itu, dia akan pergi ke kamar mandi lalu melahirkan bayi-bayinya ini. Nah, ketika bayi-bayi ini sudah lahir, ia akan membungkusnya dengan handuk. Kemudian bayi ini akan dicekek oleh neneknya atau oleh ibunya Dominic. Jadi kalau di keterangannya Dominic, ibu dari Dominic yang bernama Madame Dominic, Madame Dominic.
Jadi kalau katanya Dominic nih ya, ibu dari Dominic yaitu Madame Cotres ini tuh membantu dalam menghilangkan nyawa para bayinya secara sukarela. Tapi ya seperti yang kita tahu, kita nggak bisa mengkonfirmasi keterangan dari Dominic ini. Kenapa? Ya karena kedua orang tua dari Dominic ini sudah meninggal. Jadi ya bisa jadi mungkin ini cuman kayak odo-odo atau kayak apa sih odo-odo tuh? Kayak karangan dari Dominic sendiri cuman biar meringankan hukumannya nanti. Ijat kali ya Dominic ini. Kita bayangin, nah ini bayinya tuh udah lahir, udah ya lahir bayi kayak gitu, enggak kok masih janin, enggak kok digugurin kayak gitu, enggak, tapi ini tuh udah lahir bayi langsung dihilangkan nyawanya 8 kali lagi. Bayangin nggak sih? Lalu Dominic akan memasukkan bayi-bayi tersebut ke dalam plastik dan menguburkannya. Makanya ketika ditemukan tadi bayi-bayi itu ada di dalam kantong plastik. Dan FYI Dominic ini menggunakan kantong plastik kedap udara. Jadi mungkin itu yang membuat nggak terlalu tercium baunya kayak gitu. Soalnya kan yang keenam bayinya ini nggak dikuburin ya, tapi dimasukin ke dalam tangki air. Dan akhirnya karena itu pun Dominic ini dinyatakan bersalah oleh jaksa Prancis pada 29 Juli 2010 atas tuduhan penghilangan nyawa. Apalagi di sini plot twist yang tadi aku bilang, setelah dites DNA, ke-8 bayi tersebut adalah anak biologis dari suaminya. Jadi ini tuh bukan hubungan antara Dominic dengan ayahnya, tapi ya ini tuh anak dia dengan suaminya. Kenapa kok Dominic ini melakukan hal tersebut? Ternyata ini karena Dominic sudah tidak ingin memiliki anak lagi, dan juga Dominic ini katanya trauma untuk datang ke dokter kontrasepsi. Padahal suaminya aja dokter loh ya. Menurut keterangan dari Dominic sendiri, sebenarnya dia dan keluarganya atau dengan kedua orang tuanya ini hubungannya harmonis, dan dia dulunya adalah siswa yang berprestasi. Jadi bisa dibilang keluarganya ini nggak ada masalah atau nggak ada yang seperti ya sebutkan tadi di awal, yang katanya ini adalah hubungannya dengan ayahnya dan lain sebagainya kayak gitu. Itu nggak ada. Nah makanya tadi aku garis bawahin kan, apakah betul ibu dari Dominic atau Madame Cotres ini membantu Dominic untuk menghilangkan nyawa para bayinya? Orang yang dia bilang hubungan dengan ayahnya aja bohong, apalagi yang itu, yang ibunya. Kalau menurutku sih mungkin emang semuanya dilakukan oleh Dominic sendiri. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Sementara untuk suaminya yaitu Pierre Cotres dinyatakan tidak bersalah karena tidak ada satupun bukti yang cukup untuk menuntut Pierre. Selain itu ya menurut keterangan dari suaminya Dominic ataupun menurut keterangan Dominic sendiri, suaminya atau which is si Pierre ini emang nggak tahu kalau Dominic ini hamil. Jadi emang Dominic ini mengakui bahwa ia sendiri yang menyembunyikan dan mengetahui kehamilannya. Ya, kalau dipikir-pikir masa dokter menyetujui kayak gitu ya, orang kerjanya aja menyelamatkan nyawa orang. Kok ini istrinya menghilangkan nyawa disetujui. Kayaknya emang Pierre-nya ini nggak tahu kalau menurut aku. Nah, pada Agustus 2012, Dominic sempat dibebaskan oleh pengadilan banding di kota ini bacanya kota Douai gitu ya kayaknya nih bacanya. Dengan syarat ia terus menerima perawatan psikologis dan juga psikiatris. Tapi pada tanggal 2 Juli 2015, Dominic dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara atas 8 tuduhan penghilangan nyawa. Berarti kemungkinan Dominic ini akan bebas di tahun 2025 besok. Nah, gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Kalau menurut aku ya ini kasusnya gila banget. Ibunya sendiri ini tuh kayak ibu menghilangkan nyawa anak yang masih bayi, padahal bayi itu masih kecil, mungil, lucu kayak gitu, kok bisa tega-teganya menghilangkan nyawa. Tapi kalau menurut kalian ada pendapat sendiri, kalian bisa komen di bawah. Dan ya mungkin segitu dulu dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf, dan misal kalian ada saran-saran selanjutnya aku bahas apa, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Thank you terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan ya yang belum subscribe ayolah di subscribe dulu di bawah biar aku lebih semangat, karena kalian semua ini penyemangatku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 126끝